Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah atas kemudahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid. Dan kita memasuki bab yang ke-35 ya. Tentang minal imani billahi sabru ala aqdarihi, termasuk keimanan kepada Allah, yaitu bersabar dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi bersabar dari takdir itu merupakan perkara yang berat. Perkara yang berat. Karena takdir itu ya, ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Tapi ya, hukum asalnya yang namanya takdir itu semuanya baik. Baik untuk kita maksudnya. Semua takdir yang terjadi pada kita itulah yang terbaik untuk kita. Karena Nabi Muhammad SAW ya, beliau pernah bersabda, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini termasuk dari keimanan. Jadi hukum asal semua takdir itu baik. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, ajibatu lil mu'minin, aku sungguh takjub, kagum, terheran-heran dengan seorang mukmin. Innallaha la yaqdi lil mu'minini qada'an illa kana khairan lahu. Aku begitu takjub dengan seorang mukmin. Sesungguhnya Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuk dia. Kita sering ya dengar kisah-kisah ya. Ada orang yang ketinggalan pesawat. Jengkel nggak kira-kira? Jengkel. Udah beli tiket mahal-mahal ya. Tahu-tahu kita ketinggalan pesawat. Entah itu karena macet, entah itu karena kendaraannya bermasalah ya. Sampai bandara pesawatnya sudah berangkat. Nggak bisa refund ya. Nggak bisa di refund karena ini kesalahan dia sendiri ya gitu. Kecewa dia. Ternyata ya, pesawat yang harusnya dia tumpangin itu kecelakaan. Ini adalah hikmah yang terjadi
pada suatu takdir. Memang sulit ya kita untuk beriman pada takdir yang baik yang buruk itu sulit. Kalau beriman pada takdir yang baik, insya Allah semuanya bisa. Jadi kita pahami bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada kita itu takdir yang baik. Tapi ingat ikhwah, kita tidak boleh juga menyandarkan diri pada takdir. Contohnya gini, udahlah, tidak usah kerjalah. Kalau takdirnya aku kaya, aku kan kaya. Jadi makan, tidur, jadi beban keluarganya, jadi beban orang tuanya, jadi beban istrinya. Jengkel nggak kira-kira kalau punya suami yang tiap hari di rumah nggak punya penghasilan, nggak ada pemasukan sama sekali, pasti jengkel istrinya, kesel. Begitu juga dengan seorang laki-laki yang pengen punya anak tapi nggak mau menikah. Wah, nanti kalau nikah nanti harus biayain ini, harus biaya ini per hari berapa. Wah, dia akhirnya nggak mau. Tapi pengen punya anak. Kalau Allah takdirkan saya punya anak, ya pasti saya punya anak. Ini bukan seperti itu. Kita tidak boleh menyandarkan diri pada takdir. Harus berusaha dulu. Karena ada dua jalan nih. Jalan yang baik dan yang buruk. Jalan mana yang mau kita pilih? Kita sudah berusaha, kemudian Allah timpakan sesuatu, entah itu baik atau buruk, dan itulah yang terbaik untuk kita sebenarnya. Hadis dari Nabi Muhammad SAW, ya, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, ya, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, itu dikomentarin oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Ya. Beliau berkata, takdir itu tidak ada yang buruk. Yang buruk itu apa? Yang buruk itu hanya yang ditakdirkan atau al-makdur. Artinya manusia atau makhluk yang merasakan kejelekan. Takdir, ya, jika dilihat dari perbuatan Allah, ya, semua takdir itu baik. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, ya, kejelekan tidak disandarkan kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, takdir adalah takdir Allah, ya, itu selamanya tidak ada yang jelek. Takdir Allah selamanya tidak ada yang jelek. Karena ketetapan takdir itu, ya, ada karena rahmat dan hikmah. Apa hikmah? Masih ingat ya? Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena kejelekan itu murni hanya muncul dari pelaku kejelekan itu sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya berbuat baik saja selama-lamanya. Jadi Allah yang berbuat baik. Karena dalam sebuah doa, ya, ini doa iftitah. Doa iftitah itu ada berapa? Ada masih ingat nggak? Doa iftitah itu ada 11. Jadi banyak doa iftitah. Di antaranya apa? Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah. Boleh dipakai. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'arta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, itu doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah baru membaca Al-Fatihah. Dalam doa yang lain, ya, yang berbunyi wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaika. Kebaikan itu seluruhnya pada kedua tanganmu, ya Allah. Dan kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi boleh, silakan nanti dipelajari sendiri, ya. Macam-macam doa iftitah. Doa iftitah itu banyak. Kalau dipakai sekali-sekali, ganti-gantian nggak apa-apa. Seperti kita baca surat pendek. Ketika kita sholat sunnah
suratnya bebas, surat pendeknya bebas. Jadi boleh dibaca ketika sholat sunnah. Mau baca Al-Baqarah pun ketika sholat sunnah, fadhol, silahkan. 1 juz atau 2 juz nggak apa-apa. Tapi ketika sholat sunnah, jangan antum jadi imam, jadi imam isya misalnya. Jadi imam sholat isya, baca surat Al-Baqarah 1 juz. Ya kasihan makmumnya. Kasihan makmumnya. Ini harus lebih bijak lagi. Terus pertanyaannya, kalau semua takdir itu baik, lantas kenapa ada hadis yang berbunyi kita harus dan kau beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk? Kenapa? Jadi ini kontradiksi. Apa kontradiksi? Berlawanan. Enggak, sebenarnya tidak berlawanan. Semua hal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kejelekan atau keburukan? Di antara hikmahnya apa? Agar kebaikan itu bisa dikenal. Kalau nggak ditimpa keburukan, kita tidak mungkin mengenal kebaikan. Kalau hidup kita baik terus, ya apa ya? Nggak seru gitu loh. Tapi kalau ditimpa keburukan, baru terasa, oh ternyata itu yang terbaik untuk saya ya. Ternyata itu lebih nikmat ya. Contoh gampangnya apa? Nikmat gigi. Itu ketika lagi sakit. Sekarang merasakan nggak tuh nikmatnya punya gigi? Gigi sehat nggak? Sehat ya, alhamdulillah ya. Nikmat nggak? Nggak kerasa sekarang. Tapi ketika lagi sakit, wah, dengar orang ngobrol aja emosi kita. Karena apa? Gara-gara apa? Sakit gigi. Nikmat mata kapan? Ketika tidak bisa melihat. Kalau sekarang ya kita belum merasakan nikmat mata. Padahal itu adalah nikmat yang besar. Coba antum yang kerja di rumah sakit. Berapa harga oksigen? Per liter ya, kalau nggak salah. Bukan per apa? Per tabung, per liter hitungnya. Berapa itu per liter? 20-an ribu kayaknya. Sedangkan kita saat ini gratis, gitu loh. Nah, ini nikmat yang besar. Ini nikmat yang besar. Ya sekali-kali mungkin kita harus apa ya? Kita yang di luar rumah sakit ya, yang nggak kerja di rumah sakit. Sekali-kali kita harus keliling ke rumah sakit ya, kawan. Lihat orang-orang yang lagi sakit, atau kita pas qadarullah ada saudara kita yang sakit, teman kita yang sakit, jenguk. Kita akan merasakan nikmat sehat. Tentu kita akan mendapatkan pahala menjenguk orang sakit. Teman-teman yang kerja di rumah sakit mungkin sering melihat orang sakaratul maut, orang kecelakaan, ya kan? Darah di mana-mana. Ini udah biasa bagi teman-teman yang kerja di sini. Harusnya itu menjadi cermin bahwasanya itu adalah nikmat yang besar. Itu adalah nikmat yang besar. Kemudian di antara hikmah kenapa adanya takdir yang jelek atau takdir yang buruknya, supaya kita sebagai manusia itu 100% menyandarkan diri hanya kepada Allah. Menyandarkan diri hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyandarkan atau tawakal kepada orang lain, pada manusia, kepada makhluk, nggak boleh. Kalau mau menyandarkan diri itu hanya kepada Allah. Contohnya apa? Ketika kita keluar rumah. Ketika keluar rumah itu baca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Wah, ini anak TK udah mulai dihafalkan ini. Udah Masya Allah ini. Doa ini luar biasa ya, kawan. Ketika kita membaca doa ini, tidak ada sesuatu pun yang mampu merugikan kita. Tidak ada sesuatu pun yang mampu membahayakan kita. Bismillahi tawakkaltu. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang mampu, yang melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini doa yang luar biasa ya. Kita dari keluar rumah itu sudah menyandarkan diri kepada Allah. Sudah diperintahkan untuk menyandarkan segalanya kepada Allah. Kalau qadarullah terjadi apa-apa, misal kita jatuh, kecelakaan, qadarullah wa ma sa'afal. Takdirnya Allah. Oleh segala perbuatan, sesuatu. Segala perbuatan ya. Fa'ala itu perbuatan. Itu serah Allah. Pasti ada hikmahnya. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Udah dikasih teguran oleh Allah, nah, kemarin udah kita bahas ya, antara teguran dan azab, ya. Ya kita berhusnuzon, kita dikasih teguran oleh Allah, sakit misalnya. Kemudian kita berprasangka buruk, ay Allah ini tidak sayang sama aku. Aku sudah kajian, ya, sudah Allah berikan hidayah, ya. Aku sudah tidak melakukan transaksi riba, malah Allah uji seperti ini. Ngapu tidak cabut besekala nyawaku ya Allah. Ini nggak boleh ya. Ini perkataan kufur, nggak boleh. Ya. Berarti dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara hikmah kenapa adanya takdir buruk ya, atau takdir jelek ya, supaya kita ya, sebagai manusia ini bertaubat kepada Allah ketika setelah melakukan dosa ya. Karena kita semua ini ya berdosa semua ya. Gak ada manusia yang suci kecuali Nabi Muhammad SAW yang Allah ampuni dosanya ya, sebelum Rasulullah melakukan dan setelah Rasulullah SAW melakukan. Sudah Allah ampuni, maksum ya, nggak terbebas dari dosa. Adapun kita, ya kita semua ini pendosa. Ya. Nah, baru ketika kita sudah bertobat, baru kita boleh bersandar dengan ayat Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi, ya, ketika kita sudah tahu ayat ini, Innallaha Ghafurur Rahim, tapi kita melakukan dosa, nah kita adalah orang yang tertipu. Bisa dipahami ya? Nggak apa-apa Ustaz, dosa-dosa dikit, nggak apa-apa Ustaz, nengok-nengok putu-putu cewek-cewek, habis ini aku bertobat. Kan Allah kan Maha Pengampun. Nggak apa-apa Ustaz, ngambil rumah riba-riba dikit. Kan Allah kan Maha Pengampun Ustaz. Habis aku ngambil akad riba ini aku bertobat. Nah ini nggak boleh. Wah. Bahkan ada orang yang nggak mau belajar, nggak mau belajar agama. Gara-gara apa? Takut nanti tahu kalau ini hukumnya haram. Ayo mas kajian, bahas apa? Bahas tentang halal haram dah. Ngapa? Agak aku tahu kalau rokok tuh haram. Nggak mau. Nggak usah belajar lah. Gimana hukumnya orang seperti ini? Ya dia sudah berdosa duluan. Karena apa? Dia meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Supaya kita tahu ini boleh, ini tidak boleh. Ini ada batasannya, ini mubah, ini makruh, ini halal, ini haram. Ini kita tahu, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Ya. Itu fungsinya kita belajar. Oleh sebab itu di antara hikmah kenapa ada takdir buruk ya. Ketika kita setelah melakukan dosa ya, kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, selama matahari masih terbit dari timur ya, matahari terbenam dari ke barat ya, nyawa belum sampai kerongkongan ya, maka kita ada kemungkinan taubatnya diterima. Seberapapun dosa kita, dengan catatan apa? Harus
ikhlas. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Tutup rapat-rapat kalau kita punya dosa. Jangan diceritakan ke orang lain. Contohnya gimana? Woi, aku dulu makan gorengan 5, ngomong 3, ketawa habis itu dia. Padahal ini perbuatan yang haram. Niatnya apa? Bercanda. Nggak mungkin kan kita telat masuk surga gara-gara gorengan. Ditunda dulu masuk surga gara-gara makan gorengan 5 bilang 3. Ini dosa kecil loh. Dosa kecil, tapi kalau banyak akhirnya jadi besar. Sering kita ingatkan di sini ya. Antum buka jendela ini, buka gorden ini, lihat Bukit Sulap. Bukit Sulap itu terdiri dari batu-batu kecil. Akhirnya numpuk jadi besar. Masih ada kesempatan kita untuk bertaubat. Cerpen paling singkat itu apa? Ada orang yang bilang dalam hatinya pengen bertobat besok. Malamnya dia meninggal. Dah bagus niatnya. Besok taubat be. Hari ini terakhir melakukan maksiat. Besok taubat. Malamnya meninggal. Ya karena ajal kita nggak ada yang tahu ya. Maut itu tidak menunggu tua. Bayi baru lahir pun bisa mati. Anak kelas 3 SD bisa mati, anyut. Banyak ya kejadian seperti itu. Anak 17 tahun, pemuda umur 17-18 tahun mati gara-gara apa? Kecelakaan. Banyak ikhwah. Jadi tidak harus nunggu tua untuk mati. Kita semua berdosa ya. Saya, Anda semua, kita semuanya berdosa ya. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawabun. Semua manusia, semua anak Adam itu semuanya pendosa semua. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baiknya pendosa itu yang bertaubat. Kemudian di antara hikmah adanya takdir buruk adalah kita dianjurkan untuk banyak meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dengan berzikir dan berdoa. Ingat ikhwah, tidak ada sesuatu yang mampu merubah takdir kecuali doa. Takdir kita ini sudah dituliskan oleh Allah 50.000 tahun yang lalu. Ditulis 50.000 tahun yang lalu. Kita menikah umur berapa, sekolahnya di mana, nikah umur berapa, kerja di mana, berapa penghasilannya, nanti matinya usia berapa. Semuanya sudah Allah tetapkan. Kalau kita memiliki catatan takdir yang buruk, kemudian kita berdoa, meminta kebaikan terus. Apa doa minta kebaikan? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa apa? Kalau kata orang Indonesia doa sapu jagat ya. Doa sapu jagat. Anak-anak TK ini udah hafal. Ini bisa merubah takdir. Karena tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Hatta nazar. Nazar pun tidak bisa merubah takdir. Justru nazar ini memberatkan. Nanti di kitab Tauhid dibahas tentang nazar ya. Nazar ini malah memberatkan. Contohnya apa? Aku kalau lulus PNS nak motong kebau 5. Takdirnya dia memang lulus. Setelah lulus, akhirnya dia punya hutang motong kerbau. Kan repot. Duit dari mana beli kerbau 5 ini? Si kok kerbau harga 20 juta. 5 berarti 1 juta. Motongnya baik. Belum masak-masaknya wah repot. Padahal dengan dia tidak bernazar pun sudah Allah luluskan gitu loh. Jadi gimana solusinya, Ustaz? Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa minta kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmahnya pasti ada maslahat yang besar. Pasti ada maslahat yang besar di balik kesulitan atau musibah yang menimpa kita. Itu sudah pasti.
Kemudian ikhwan fillah jazanallahu wa iyyakum. Ketika terjadi takdir jelek kepada kita, jazakallahu khair. Ketika terjadi takdir yang jelek pada kita, ya, kita harus tetap berhusnuzon, berprasangka baik. Karena apa? Bisa jadi yang jelek itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Bismillah. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian untuk berperang. Siapa yang suka perang? Gak ada yang suka perang. Diwajibkan atas kalian untuk perang, kata Allah. Wa huwa kurhul lakum. Padahal itu adalah perbuatan yang kamu benci. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi atau bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu sangat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalilnya sangat jelas, terang benderang. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu yang terbaik untuk kamu. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian untuk berperang. Padahal kata Allah itu adalah sesuatu yang tidak kalian sukai. Perang bukan sekedar bawa nyawa. Kalau kita punya harta, bawa harta kita. Para sahabat dulu ketika berperang, dia membawa apa yang bisa dia bawa. Kuda, ya, unta, senjata, harta, semuanya dibawanya semua. Untuk perbekalan. Silakan. Karena padahal itu semua dibenci. Tapi apa hikmahnya? Ketika dia syahid, apa yang terjadi? Allah masukkan dia ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan orang-orang yang mati syahid, saat ini kemana mereka? Mati? Enggak, jasadnya yang mati. Dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat yang keberapa? 151, ya. Wala taqulu ayaktulu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tafurun. Jangan katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Orang yang meninggal, yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup sedangkan kamu tidak mengetahui. Banyak hadis-hadis yang mengatakan keutamaan tentang orang yang mati dalam keadaan syahid. Kita pernah belajar dulu para mujahid yang gugur di medan perang. Saat ini mereka sedang berkeliling surga. Pernah dengar nggak hadisnya? Berkeliling surga dengan naik paruh burung. Ada burung besar, ya. Di paruh burung mereka keliling surga. Melihat tempat tinggal mereka nanti. Oh, itu tempat tinggal saya, itu tempat tinggal saya. Subhanallah. Sebuah nikmat yang besar. Padahal di dunia perbuatan itu tidak disukai oleh mereka.
Kemudian apa kata Allah? Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu sangat buruk bagimu. Ini biasanya perkara dunia. Siapa yang gak suka dengan nikmat dunia? Nikmat harta, tapi didapatkan dari hasil yang haram. Suka nggak kira-kira? Secara zahir suka, tapi itu sangat buruk bagimu nanti di akhirat. Dia bersedekah dari hasil yang haram. Gimana kira-kira? Bersedekah dari hasil yang haram. Kerja di lembaga riba, atau kerja dari hasil menipu. Uangnya dia pakai untuk sedekah. Dapotat biar imbang katanya. Enggak seperti itu konsepnya. Ketika seseorang bersedekah dengan harta yang haram, sama saja dia sedang memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Ini sangat mengerikan nih kok. Ini sangat mengerikan. Bismillah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ketika kita berbicara tentang takdir, takdir itu adalah perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh al-qalam. Apa al-qalam? Pena. Jadi benda pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah pena. Bentuknya gimana, Ustaz? Allahu a'lam, nggak tahu kita. Kita hanya mengimani sebatas namanya saja. Bentuknya kayak mana, Allahu a'lam, nggak tahu. Secara bentuk kita tidak tahu. Yang jelas, takdir kita itu sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu, sebelum bumi ini diciptakan. Kita kerja di mana ya, kita jadi anaknya siapa ya, kita nggak bisa milih. Kalau bisa milih nih, pasti kita pengen jadi keturunannya, masalah dunia keturunannya Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan. Soal wajah pengen keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau bisa milih, tapi kita nggak bisa milih. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menentukan segala perkara tersebut sesuai dengan ilmunya Allah. Sesuai dengan ilmu terdahulu, yaitu ilmu azali. Dan tentunya dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan ukuran atau menurut ukuran. Semuanya sudah ditakar oleh Allah. Dan takaran Allah tidak mungkin tertukar. Ini kembali lagi ke masalah rizki. Jangan khawatir kok. Semuanya sudah Allah takar dan tidak mungkin tertukar. Apa yang kita dapatkan hari ini atau bulan ini, ya itulah berarti rezeki kita. Jangan mencari yang lebih. Maksudnya mencari dengan cara yang haram. Nggak terima lihat tetangga kita punya mobil. Oh, ini apa? Nggak boleh seperti ini. Padahal dia kan kerjanya sama kayak saya. Kok dia punya mobil, saya nggak punya? Wah, ini pasti ada yang main-main dia. Pasti ada korupsi dia ini. Ini nggak boleh. Wah, ini tidak boleh. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan beriman kepada takdirnya. Selain dituliskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, itu merupakan rukun iman. Rukun iman. Rukun iman diantaranya apa? Beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Nabi Muhammad SAW
Beliau pernah bersabda, la yu'minu abadun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyahtina di'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Tidak beriman. Ini yang mana sudah kita bahas ya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan la yu'minu, ya, tidaklah beriman, itu bukan berarti apa? Kafir. Ya. Nanti wah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Berarti saya ini apa gitu loh. Karena kita belum melakukan nih. Ya. Yang dimaksud la yu'minu, ya, tidak sempurna keimanannya. Dia beriman tapi tidak sempurna. La yu'minu abdun, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, sampai dia beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk dari Allah, dan sampai dia yakin bahwa apa yang menimpanya tidak luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpa dia. Makanya di awal sudah kita katakan ya, beriman kepada takdir yang buruk itu sulit. Kadang kita sedang berada di puncak karir misalnya, ekonomi stabil, ya kan, sudah punya tempat tinggal sendiri, ya, lagi bahagia-bahagianya lah. Tahu-tahu apa? Orang tua kita meninggal. Ini banyak terjadi. Kira-kira apa yang kita rasakan? Padahal niat awalnya kita pengen membahagiakan orang tua, betul? Ketika sudah kita dapatkan semua, orang tua kita meninggal. Dan kita harus beriman, ini takdir Allah gitu loh. Ada yang orang tuanya masih hidup, tapi ekonominya standar lah. Ada yang seperti itu. Kita harus sabar. Sesuai dengan bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah ta'ala. Minal imani billahi sabru ala aqdarillah. Termasuk beriman kepada Allah itu sabar dari takdirnya. Ikhwan fillah sanallahu wa iyyakum. Takdir itu memiliki beberapa tingkatan. Karena beriman kepada takdir ya tidak akan sempurna kecuali dengan 4 perkara. Atau ini adalah rukun-rukun takdir. Nah, ini baru dengar ya, rukun-rukun takdir. Karena beberapa rukun ini ada kurang lebih 4 ya. Ini merupakan pengantar untuk memahami masalah takdir. Di antara tingkatan yang pertama ya, adalah al-ilmu. Wah, ilmu lagi, Ustaz. Iya. Karena agama Islam ini agama ilmu. Semuanya diajarkan dalam agama Islam. Semuanya diajarkan dalam agama Islam. Kenapa harus ilmu? Karena beriman ya, bahwasanya Allah mengetahui dengan ilmunya ya, dengan ilmu Allah kita akan memahami ya, bahwasanya apa-apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi ya, baik secara global, secara umum ataupun secara terperinci ya, di seluruh penjuru langit dan bumi, serta di antara keduanya, yaitu di antara langit dan bumi, berarti kita ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha mengetahui.
mengetahui semua yang diperbuat oleh makhluknya sebelum mereka diciptakan, mengetahui rizkinya, ajalnya, amalan-amalannya, gerakannya, dan ketika mereka diam. Serta Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di dunia ini yang sengsara dan yang bahagia. Karena kita kadang bisa melihat, ikhwah, ada orang yang nampaknya bahagia. Wah, Masya Allah, kalau ketemu orang, wah luar biasa bahagia. Tapi aslinya dia sedang sengsara. Kita melihatnya dia ini hidup bahagia. Semua kenikmatan dunia dia punya, tapi nggak bahagia. Ada kadang kita lihat ada gimana ya? Ya manusiawi sih. Lihat pedagang keliling, kita kasihan tuh. Tapi aslinya dia tuh bahagia. Karena apa? Dia mengenal Allah dan Nabi-Nya. Jangan dikira mereka sengsara. Secara zahir mungkin secara duniawi, kita lebih baik daripada dia. Tapi dia orang yang kita kasihani tadi, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Pasti hidupnya bahagia walaupun dia kekurangan harta dunia. Kemarin sudah kita bahas ya perkataan Imam Syafi'i ya. Jika kau memiliki hati yang qanaah, yang menerima, engkau dan raja itu sama saja. Kita punya semua. Kadang kita lihat orang bahagia, semua nikmat dunia punya, mobil, rumah, istri punya, tapi cicilannya 35 juta sebulan. Pusing nggak kira-kira? Ya kalau bisnisnya autopilot, ya aman-aman aja dia. Tapi aslinya dia tidak bahagia. Gimana nanti kalau bisnisnya tahu-tahu drop, bangkrut, ya kan? Ini kredit, itu kredit, ini utang, akhirnya apa? Bisnisnya drop, stroke dia. Ini banyak. Yang repot siapa? Anak istrinya. Ketika anaknya sibuk kuliah, sibuk sudah berumah tangga, mulai memaki-maki anaknya. Anak nggak tahu diri, sudah disekolahkan, sudah ini. Dikiranya anaknya ini investasi duniawi. Kurang tepat ya. Anaknya udah dia punya rezeki sendiri. Kita yang melakukan dosa dulu, ketika kita jatuh, kita sibuk nyalahkan orang. Ini nggak boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ajal kita, amalan-amalan kita ikhlas apa enggak dalam beramal. Allah tahu. Kita sholatnya ikhlas apa enggak. Ketika kita melakukan amalan-amalan sunnah, ikhlas apa tidak, Allah tahu. Makanya sering kita ingatkan jujur kepada Allah. Enggak usah jujur sama saya, jujur sama Allah aja. Kita bisa bangun sepertiga malam terakhir. Kita menangis di hadapan Allah. Kita menghadap Allah dengan keadaan hina. Jujur sama Allah. Karena Allah itu zat yang maha mengetahui. Itu tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu al-kitabah, yaitu penulisan. Yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menuliskan apa yang telah diketahui berupa ketentuan seluruh makhluk, menulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Suatu kitab yang tidak meninggalkan sedikit pun dalamnya semua yang terjadi, yang akan terjadi, dan segala yang telah terjadi sampai hari kiamat. Semua takdir kita sudah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kita lahir tanggal berapa, keturunannya siapa, sampai kita mati nanti, kitab itu masih ada. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian tingkatan yang ketiga, yaitu al-iradah dan al-masyiah, keinginan dan kehendak.
yaitu segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi adalah sesuai dengan keinginan dan kehendak, irada dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang Allah inginkan itu berputar dalam rahmat dan hikmahnya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Karena kita nggak nyangka ya, ada profesor, doktor, tapi pemikirannya apa? Allah tuh di mana-mana. Pintar loh padahal ini. Pernah nggak lihat itu? Pernah dengar nggak? Orang yang memiliki kecerdasan IQ yang tinggi, tapi ateis. Tapi mengatakan Allah itu di mana-mana. Semua agama itu sama saja. Tapi kita lihat bapak-bapak yang membersihkan sampah di jalan atau pedagang keliling, itu lebih Allah cintai. Allah berikan dia hidayah untuk mengenal agama Islam. Tukang parkir, tukang ojek. Nah, ketika sholat berjamaah, tidak ada batasan nih, ini bukan berarti kita merendahkan pekerjaan seseorang. Justru ketika sholat, nggak tahu ini siapa, ini direktur, ini CEO, ini owner suatu perusahaan besar, ini tukang ojek, ini tukang parkir, nggak ada. Ini jenderal bintang 4, nggak ada. Ketika sholat, semuanya sama. Nanti nggak boleh diistimewakan ya. Harusnya siapa yang tercepat ya yang depan, harusnya seperti itu. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini kalau nggak salah sudah kita bahas juga 2 atau 3 pertemuan yang lalu tentang hidayah ini. Kita nggak bisa, nggak bisa maksa orang untuk dapat hidayah. Kita mungkin punya sahabat, kita punya teman yang dari zaman SD, zaman SMP main sama-sama ya. Kita pengen berangkat kajian bareng dia, ya kan? Pengen dia tuh merasakan nikmat loh dalam sunnah ini, gitu loh. Ya nggak usah ngomongin sahabat lah. Orang tua kita, pengen kakak kita pakai jilbab, pengen ibu kita pakai jilbab, pengen bapak kita menumbuhkan jenggot, pengen bapak kita pakai celana cingkrang, nggak bisa kita maksa ya. Kita hanya wajib mendakwahi mereka dengan cara yang baik. Masalah hidayah sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50.000 tahun yang lalu. Kecuali kalau istri ya. Istri kita punya punya power ya. Pakai jilbab. Ini jilbab udah dibeliin, nggak ada lagi alasan kamu buat nolak. Dalilnya jelas. Ini kita belajar dulu ya. Tapi kalau orang lain, sahabat kita, keluarga kita, orang tua kita, kita nggak punya kuasa untuk memberikan mereka hidayah. Yang bilang siapa? Allah. Jelas Allah mengatakan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ini sekelas Nabi Muhammad SAW. Pamannya mati dalam keadaan kafir. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tingkatan yang terakhir yaitu Al-Khaliq, yaitu penciptaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pencipta, Al-Khaliq. Segala sesuatu yang tidak ada pencipta selainnya dan tidak ada Rabb selainnya, dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Ini yang perlu kita ajarkan pada anak kita. Nah, Allah itu pencipta. Abi diciptakan oleh Allah.
kamu diciptakan oleh Allah. Bismillah. Tapi ya, ketika anak kita tanya, ya, tapi ini motor yang menciptakan kan manusia ya. Apa jawaban kita? Jawabannya adalah Allah Maha Pencipta, manusia juga menciptakan. Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Manusia dari mana asalnya? Nggak ada. Allah yang menciptakan. Terus kalau motor ini ya, Allah yang menciptakan. Manusia hanya membuat dari yang sudah ada. Besi, siapa yang menciptakan besi? Allah. Meja ini siapa yang buat? Manusia, tapi yang menciptakan Allah. Allah yang menumbuhkan pohon. Kemudian pohonnya ditebang, dibuat jadi meja. Ini tingkatan ketika kita mengimani takdir. Ala kulli hal ya, perlu kita pahami bahwasanya semua takdir Allah itu pasti baik. Dan kita mengutamakan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mencela takdir, dan kita harus memperbanyak doa ya, untuk kebaikan kita ya, kebaikan kaum muslimin pada umumnya, agar terbebas dari takdir yang buruk. Allah Ta'ala bisawab, yang mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.